Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Erika Aryani, SE, MSI, AK, CA, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Auditing 2 pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, Ibu, nama saya Cut Adila. Saya salah satu mahasiswi dari kelas Auditing 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Ya, ini saya akan memaparkan materi terkait siklus audit penggajian dan personel. Baik, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu. Siklus penggajian dan personel adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja mulai dari perekrutan, yang awalnya direkrut, lalu ada pencatatan data karyawan, uh, yang dimana data karyawannya akan dicatat, lalu perhitungan dan pembayaran gaji, lalu akan dilakukanlah perhitungan terhadap jumlah gaji yang akan dibayar hingga pelaporan keuangannya. Selanjutnya, audit siklus penggajian dan personel merupakan proses pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur penggajian untuk memastikan, di sini ada tiga hal yang akan dipastikan eh, sebagai tujuan dari dilakukannya audit siklus penggajian dan personel. Yang pertama ada keakuratan data dan perhitungan gaji. Di sini dijelaskan, disebutkan bahwa salah satu tujuan dari audit siklus penggajian dan personel ini adalah untuk memperkuat keakuratan data dan perhitungan gaji. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap peraturan. Jadi ini juga sebagai pertimbangan bahwa uh, suatu perusahaan itu melakukan patuh terhadap peraturan. Selanjutnya ada pencegahan kecurangan atau penyalahgunaan. Ini juga sebagai langkah untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa setiap pembayaran kepada karyawan dilakukan secara benar, sah, dan adil. Selanjutnya, latar belakang dari kasus ini atau materi ini ialah sistem penggajian dan kepegawaian penting karena menyangkut kesejahteraan karyawan dan efisiensi organisasi. Dalam hal ini, masalah umum yang sering muncul ialah yang pertama ada kesalahan hitung gaji, data fiktif, lalu ada manipulasi kehadiran yang dilakukan oleh karyawan yang tentunya tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada audit diperlukan. Ini untuk memastikan proses berjalan akurat, sesuai aturan dan bebas penyalahgunaan. Tentunya itu yang kita harapkan dari dijalankan prosedur audit ini. Lalu ada komponen siklus penggajian dan personel. Di sini ada 7 poin. Yang pertama ada perekrutan dan seleksi. Ini adalah pemastian karyawan kompeten, bahwa karyawan ini memiliki kemampuan. Seperti itu. Selanjutnya ada pencatatan data karyawan. Ini dilakukan basis perhitungan gaji. Jadi data karyawan ini akan dicatat untuk basis perhitungan gaji dan keperluan data lainnya tentu. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Inilah yang akan menjadi dasar dari adanya bonus dan promosi terhadap karyawan tersebut, tentunya yang memiliki kepantasan.
Lalu ada poin keempat, perhitungan gaji dan potongan. Ini untuk akurasi take home pay ya. Poin kelima ada otorisasi pembayaran. Ini untuk mencegah penyalahgunaan dari tentunya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Poin keenam ada pembayaran dan pencatatan akuntansi. Ini adalah untuk bukti dan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada pelaporan dan kepatuhan. Ini untuk memastikan sesuai regulasi. Beginilah 7 poin, 7 siklus yang terjadi ketika terjadinya penggajian dan personel. Selanjutnya ada tahapan audit siklus penggajian. Jadi ada 4 tahapan audit siklus penggajian. Yang pertama ada memahami sistem penggajian. Sebelumnya auditor harus memahami terlebih dahulu sistem penggajian ini seperti apa, jalannya seperti apa, eh, yang diterima seperti apa, seperti itu. Oleh karyawannya tentu ya. Nanti akan dipelajari dulu oleh auditornya. Selanjutnya ada menguji pengendalian internal. Jadi sebelumnya juga auditor harus uh, menguji pengendalian internal dalam sebuah perusahaan tersebut seperti apa. Harus dipelajari terlebih dahulu untuk terlaksanakannya audit siklus pengkajian ini. Selanjutnya ada melakukan pengujian data dan dokumen. Setelah itu akan dilakukan pengujian data dan dokumen. Jadi data-data dan dokumen yang telah dikumpulkan akan uji dulu apa yang ada, mungkin kemungkinan kecurangan atau hal-hal lainnya. Di tahap keempat yang terakhir adalah menganalisis temuan dan menarik kesimpulan. Disinilah laporan-laporan dan kecurigaan-curigaan akan dianalisis. Tentunya seperti hal-hal menarik yang diduga menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Setelah ditemukan, dianalisis, lalu barulah diambilnya kesimpulan. Dari kesimpulan inilah dapat kita tahu bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut, khususnya pada bidang penggajian. Selanjutnya ada risiko dan pengendalian internal. Yang pertama ada risiko umum. Ini adalah risiko umum yang dialami oleh perusahaan tersebut. Kemungkinan ya terjadi seperti karyawan fiktif, kesalahan hitung, potongan pajak, eh, potongan pajak yang salah, lalu ada ketidakpatuhan hukum. Ini juga tadi sudah sempat kita bahas sedikit. Inilah yang kemungkinan akan terjadi pada perusahaan, kesalahannya ya, risikonya. Lalu ada pengendalian internal. Ini adalah pengendalian yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko yang kita sebutkan tadi dan juga resiko lainnya. Yang pertama dari pihak dalam ya perusahaannya ada yang pertama pemisahan tugas antara SDM dan keuangan. Jadi antara SDM yang satu dengan yang lainnya harus pisahkan tugasnya. Jadi tidak bisa SDM satu orang ini memegang peran di dua tanggung jawab di bidang keuangan, itu sangat bahaya. Ada kemungkinan besar ada penyalahgunaan uh, apa ya, haknya. Jadi dia akan menggunakan haknya untuk disalahgunakan untuk merugikan pihak lain tentunya. Makanya itu dilakukanlah pemisahan tugas. Lalu selanjutnya ada persetujuan resmi perubahan data. Dilakukan persetujuan resmi perubahan data. Yang ketiga, audit internal berkala. Jadi dilakukan audit internal dari pihak dalam perusahaan itu secara berkala untuk memastikan tidak ada kecurangan tentunya ya. Yang keempat ada sistem informasi SDM terintegrasi. Jadi sistem informasi SDM-nya itu harus terintegrasi, harus tersusun, harus terarah agar kita bisa menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah kesimpulan ya, sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan sekilas tadi ialah siklus penggajian dan personel memiliki peran penting
dalam menjaga kelancaran operasional dan kesejahteraan karyawan dalam suatu organisasi. Melalui audit terhadap siklus ini, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh proses pengkajian dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik mampu mencegah kesalahan, kecurangan, serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kerja. Dengan demikian, audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeriksaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat tata kelola dan profesionalisme organisasi. Ya, sekian presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.